kembali lagi bersama kami di Terserah Podcast. Perkenalkan, nama saya Dwi Narti Widya. Dan di sini saya mengajak teman-teman saya. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama teman-teman. Ayo, bisa dimulai perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Pilki. Halo, saya Francisca Yosi. Halo, perkenalkan nama saya Zenobia Safi. Halo, saya Nano. Halo, saya Nabila. Halo, saya Natalia. Oke, jadi di sini kami membawa materi tentang body shaming. Seperti yang kita ketahui, body shaming itu adalah tindakan mengejek atau mempermalukan seseorang karena penampilan fisiknya. Di era sekarang itu, guys, body shaming itu kan lagi marak-maraknya kan ya, baik di sosial media maupun secara langsung, atau mungkin kalau ada teman-teman yang ngalamin gitu kan, pasti kita juga tahu body shaming itu sangat berpengaruh baik dalam kesehatan mental, fisik ataupun sebagainya. Nah, jadi aku mau nanya-nanya nih, gimana menurut teman-teman itu pendapat kalian tentang body shaming? Nah, kalau menurut saya itu body shaming itu adalah tindakan apa ya, kayak kita nggak menghargai sesama kita, kayak kita nggak menghargai mereka sebagai manusia sama hidup gitu loh. Secara kan mereka dilahirkan sama-sama dari ibu. Nah, kenapa kita mengejek fisik gitu loh? Itu kan tentunya bukanlah tindakan yang bijak untuk seorang manusia. Nah, kalau menurut saya sih itu sih bukanlah tindakan yang baik dan tidak dianjurkan. Lalu bagaimana misalnya kayak kita ada teman atau orang nih, kita ngelihat orang, kita nggak melihat mereka kalau mereka itu lagi ngebully atau lagi mengolok-olok ya misalnya, tapi dia kayak tetap menghindar gitu loh, menghindar dari kita, sementara kita nggak tahu kalau sementara kita itu nggak ngejelek-jelekin dia gitu loh. Itu gimana pendapat kalian? Kalau saya sih itu sama aja sih, sama kayak kita mengkilkan. Harusnya kan orang-orang yang dikasih label kayak gitu, itu kan harusnya kita dekatin dan kita rangkul, bukan malah menjauhi kayak gitu. Itu sama saja kita membuli, tapi tidak secara langsung. Mengucilkannya salah satu bentuk pembulian. Jadi kayak tindakan pembulian menurut saya. Terus di sini aku mau nanya-nanya dong, mungkin kalian ada yang punya pengalaman gitu, pengalaman pernah dibully, atau mungkin jangan-jangan kalian sebagai pelaku. Jadi di sini ada yang mau bagi-bagi pengalaman nggak tentang body shaming? Saya memiliki pengalaman. Waktu saya kelas 6 SD, saya pernah dibully karena saya gendut, dan teman-teman sekelas saya itu semuanya ya badan mereka itu bagus, tapi kayak saya doang yang gendut lah intinya di situ. Jadi kayak mereka tuh ngebully, kamu tuh gendut, kamu gak usah temenan sama aku. Jadi di situ saya sebenarnya pengen nangis, terus pernah pengen bunuh diri karena ya berpikirannya terlalu pendek. Waktu itu juga masih kecil kan, jadi nggak terlalu memikirkan hal-hal yang panjang kayak gitu. Berlangsung sampai SMP sih. Waktu SMP kayak gitu juga, tapi yang waktu SMP teman saya juga apa sih namanya itu yang putih itu, yang putih Kayak Cina-Cina gitu ya? Atau albino ya. Teman saya juga betul. teman saya juga ada yang namanya yang albino. Waktu itu pernah juga digituin, dikucilin sama teman-temannya karena mungkin albino, dia tuh bau lah mungkin. Terus saya juga termasuk orang yang mengucilkan dia karena saya gak tahan dengan baunya dia. Waktu SMP saya juga pernah dibully karena gendut juga, dan emang waktu itu saya juga dekil, orangnya jelek. Jadi teman-teman saya itu gak mau berteman dengan saya. Alhasil saya berteman dengan teman kelas lain, dan pada saat itu saya sering-sering berdoa kepada Tuhan,
Tuhan, kenapa sih hidup saya kayak gini? Kenapa saya sering dijauhi sama teman-teman saya? Apakah saya itu manusia yang seharusnya tidak dilahirkan begitu? Saya berpikirnya seperti itu. Sempat saya sampai berpikir untuk ingin bunuh diri lah itu ya waktu itu saat itu. Dan saya sering-sering rajin ibadah. Waktu itu saya berserah kepada Tuhan. Saya berdoa, minta doain sama pendeta, dan pendeta itu mendoakan saya. Dan puji Tuhan, sampai saya SMA saya sudah mulai percaya diri dan tidak insecure lagi. Dan bahkan saya sering merangkul teman-teman kalau misalnya yang sering terbuli misalnya kayak gitu, karena saya pernah merasakan hal yang seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Nabila. Eh, caranya itu berdoa ya Kak, berdoa supaya kayak nggak dijauhkan dari pembulian gitu ya, pembulian tentang body shaming. Oke, ada lagi yang mau cerita? Saya mau cerita sedikit nih Kak. Oke. Jadi ini pembuliannya terjadi di dalam kurung keluarga gitu loh. Bukan dari macam mama bapak saya, cuman dari keluarga-keluarga seperti mungkin tante saya atau om saya, atau mungkin sepupu-sepupu saya. Nah dulu tuh saya waktu SD sampai SMP tuh, karena dulu tuh badan saya waktu SD kecil, jadinya mereka tuh kayak membuli saya tuh gampang banget. Mereka kayak mungkin sering ngambil saya punya makanan, kayak mungkin saya bawa makanan ke contoh bekal ke sekolah gitu sering diambil. Nah sering diambil. Oke. Terus saya sampai pulang ke rumah dulu baru bisa makan. Terus kalau kalau SMP itu dibulinya karena waktu SMP saya badan udah mulai membesar gitu kan, udah mulai naik, badan udah kayak orang-orang yang udah umur naik gitulah. Oh, iya. Nah makanya itu dibully karena saya gendut. Nah dibulinya kayak gitu. Terus dikata-katain lah setiap pertemuan keluarga pasti diceritain kayak, ih kau ini terlalu banyak makan, terlalu besar badan, coba kuruskan diri sendiri, macam kuruskan dirimu sedikit lah gitu. Jadi akibat cakap-cakap orang yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, terus masuk telinga kiri keluar telinga kanan, kayak semua tuh tumpuk di otak saya. Habis itu kayak saya pikir apa diri saya tuh seburuk itu sampai orang-orang tuh bilang kalau gendut itu jelek gitu loh di pikiran orang-orang itu. Padahal mereka juga punya body yang sama dengan saya gendut. Cuman sayangnya mereka tidak mengintrospeksi diri mereka sendiri loh. Sebelum mereka omong itu tuh kayak itu tuh berdampak nggak pada anak-anak itu, pada usia anak-anak yang mungkin baru mulai bertumbuh, baru mulai badan mulai naik atau mulai dewasa gitu loh. Jadi kayak itu ada dampaknya nggak sih? Tapi mereka nggak pikir. Nah itu tuh kena di saya sampai saya nangis, sampai saya kayak cakap ke mama bapak saya tuh, saya bilang saya pengen kurusin badan, sampai cari-cari obat. Terus mama saya bilang, kamu kan usianya baru mulai mau bertumbuh ya, kenapa harus minum obat? Lagian pun kan nanti ujung-ujungnya kalau sudah besar nanti kan pasti akan berubah juga kan postur badan gitu kan. Nah jadi digituin lah saya, setiap pertemuan keluarga tuh pasti selalu digituin, sampai saya udah SMA udah mulai jauh dari mereka, karena ya kalau ada pertemuan keluarga saya sudah mulai malas mau melihat mereka, pasti bahasan mereka tetap sama tentang diri saya. Jadi saya mulai cuek aja dengan mereka, bodo amat dengan perkataan mereka. Toh ini badan saya juga, diri saya juga. Saya harus mencintai apapun bentuk tubuh saya, ataupun apapun yang orang katakan itu, saya tidak peduli. Yang urus diri saya cuma saya sendiri, bukan mereka. Yang kasih makan saya orang tua saya, dan juga bukan mereka yang kasih makan saya. Oh, jadi apa namanya, kayak yang membuli itu dari keluarga sendiri. Ya. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita bahas dampak ya Kak, kalau misalnya kita bahas dampak dari bullying, itu biasanya dampaknya itu selain dari mental gitu kan. Terus kan kata kakak itu bilangnya kalau cara menghadapinya dicuekin aja nih. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang udah berusaha cuek ya, kayak misalnya kita udah berusaha cuek, biar kayak misalnya buliannya itu ya biarin aja gitu loh, biarin aja mereka ngomong sana sini gitu kan. Kan ada tuh yang banyak tuh kejadiannya kayak dibully di sosial media, dibully kayak secara langsung juga bisa kan, ada yang kayak bahkan apa namanya ditemui langsung gitu loh maksudnya. Nah itu cara kita menghindarinya itu gimana? Selain dengan yang udah disampaikan yang kayak misalnya kita cuma ya udah hindarin aja gitu loh. Ada lagi nggak cara-caranya selain itu? Mungkin kakak yang sana bisa kasih pendapat. Kalau saya pribadi sih, kita bisa ambil sisi positifnya ya dari
komentar-komentar orang. Jadi misal kayak kasusnya Nabila tadi albino bilang bau kan, kita bisa ambil positifnya. Jadi nanti kita bisa memperbaiki diri, misal pakai deodoran atau pakai parfum, jadi nggak terlalu takut komentar orang itu. Oh gitu. Berarti kita kayak harus mengolah apa yang kayak orang lain sampaikan gitu kan. Mungkin kita perlu refleksi diri ya kan. Oke, jadi langkah-langkah yang bisa diambil itu yang pertama kayak kita koreksi diri, terus kemudian kayak cuekin aja, terus merubah diri seperti kata Kak Nabila ya. Oke, jadi sekian podcast dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. See you. Saya wassalamualaikum bro.